Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10 SMA MA. Ya, kita sekarang akan masuk ke semester genap, semester 2. Teori dari dinamika partikel bab 7. Ini bisa dilihat di channel ini ya. Itu ada beberapa part ya. Saya nggak lupa, mungkin ada 3 part atau 4 part. Itu adalah teorinya. Jadi silakan ditonton dari part 1 teorinya. Kemudian kalau sudah selesai mungkin ditonton part 2. Nah, ini adalah uji kompetensi bab 7 untuk nomor ganjil ya. Hanya nomor ganjil. Diambil dari buku Fisika Marten ya, jilid 1. Di situ ada soal yang pertama. Sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang. Ya, jadi Anda lihat kendaraan umum itu dengan cara diletakkan di atas kap mobil. Jadi ditaruh di atas kap ya. Tiba-tiba kendaraan berhenti. Ya, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya, taruhlah ini mobilnya beginilah ya. Nah, barang itu ada di sini. Ya, barang itu ada di sini. Nah, ini barang. Ya. Taruhlah kendaraan umumnya ini bergerak ke kanan. Ya. Nah, suatu waktu dia di sini berhenti. Berhenti tiba-tiba ya. Ya. Berhenti tiba-tiba. Nah, bagaimana barang di sini nih? Ya. Itu yang pertanyaannya kan. Tiba-tiba kendaraan berhenti. Ya, jadi berhentinya itu tiba-tiba. Jadi nggak pelan-pelan gitu ngeremnya, tapi sekaligus. Barang yang diletakkan di atas kap mobil terlempar ke depan. Ternyata barang ini akan terlempar ke depan. Gitu ya. Jadi terlempar ke depan. Nah, peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan hukum apa? Ya, apakah hukum kekekalan energi? Ini Anda pelajari nanti ya setelah bab ini di usaha energi. Hukum kekekalan momentum Anda akan pelajari juga setelah kalau nggak salah ini di kelas 11. Kemudian yang C hukum 1 Newton, D hukum 2 Newton, T hukum 3 Newton. Jadi kita hanya konsentrasi di sini karena yang kita pelajari ini kan. Kalau ini nanti kita akan pelajari setelah bab ini, dan ini saya agak lupa mungkin di semester genap juga atau di kelas 11. Dan nanti kita lihat saja. Nah, Anda sudah tahu ada tiga hukum Newton itu ya. Hukum 1 Newton itu sebetulnya sama juga dengan hukum kemalasan ya. Jadi hukum kemalasan ya. Atau dia disebut hukum kelembaman. Kelembaman itu kelemasan ya. Ya, hukum kelembaman sama aja dengan hukum kemalasan. Jadi setiap benda tetap dalam keadaan diamnya. Jadi kalau benda itu sudah diam, ya semula diam. Ya, kalau benda itu semula diam, dia akan tetap diam. Ya, dia akan tetap diam. Kecuali diberi gaya yang resultannya tidak nol, ya. Kecuali diberi gaya resultannya tidak nol. Dia akan selamanya diam. Sementara kalau benda itu semula bergerak, ya, kalau benda itu semula sudah bergerak, maka dia akan bergerak lurus beraturan, ya. Dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Gerak lurus beraturan tanpa pernah berhenti, kecuali diberi gaya. Ya, gaya rem atau gaya perlambatan sehingga dia mengubah keadaan gerak benda. Nah, itu hukum kemalasan, ya. Kalau kita tidur, kita malas bangun, kita akan cenderung tidur terus. Tapi kalau kita sudah bangun aktif, maka kita akan berusaha aktif terus, ya, tidak akan mau lagi tidur kecuali kita dipaksa, kan begitu. Nah, itulah hukum 1 Newton. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, benda ini mula-mula diam dia, maka dia akan cenderung tetap diam di tempatnya, gitu. Kalau dia diam, tapi kalau ini kan enggak, mula-mula dia bergerak, ya. Jadi dia ikut mobil, ya, ikut kendaraan umum. Mula-mula dia bergerak. Maka barang ini akan cenderung terus bergerak ke kanan. Apa yang terjadi ketika
kendaraan penumpang ini diam, ini tetap akan berusaha ke depan, makanya dia terlempar ke depan. Ya, jadi terlemparnya ke depan barang ketika Anda rem mendadak, ini memenuhi hukum 1 Newton, ya, memenuhi hukum 1 Newton. Itu. Contoh lain hukum 1 Newton adalah kalau Anda naik bus, ya, naik bus misalnya, berdiri di depan Anda nggak ada orang, di belakang Anda taruh nggak ada orang. Bus itu mula-mula bergerak, tiba-tiba karena ada penumpang yang mau naik, si supirnya menginjak rem mendadak. Apa yang terjadi? Ya sama dengan barang ini, Anda akan terlempar ke depan. Kenapa? Karena mula-mula Anda ngikut bus bergerak ke depan. Tiba-tiba busnya berhenti, Anda tetap bergerak ke depan, terdorong ke depan. Gitu. Sebaliknya kalau Anda diam nih, berdiri, Anda mula-mula diam berdiri. Berarti bisnya juga diam. Ya, jadi diam di lampu merah gitu ya. Maka Anda cenderung akan diam. Tiba-tiba si supir nginjak gas. Maka mobilnya bergerak ke depan. Anda cenderung tetap diam, maka Anda akan terlempar ke belakang. Ya, terdorong ke belakang. Nah, itu hukum 1 Newton. Itu ya. Itu hukum kemalasan ya. Nah, kalau hukum 2 Newton Anda sudah tahu itu dinyatakan oleh rumus percepatan adalah resultan gaya dibagi massa. Artinya bunyinya seperti ini. Kalau pada suatu benda diberi resultan gaya yang tidak nol, maka benda akan mengalami percepatan. Percepatan tersebut sebanding dengan resultan gaya yang diberikan. Artinya makin besar resultan gayanya, kalau misalnya tidak ada gesekan, Anda dorong, makin besar gaya dorong Anda, percepatan makin besar. Karena berbanding lurus. Tapi berbanding terbalik dengan massa. Ya. Jadi kalau Anda dorong dengan gaya tetap pada orang yang kurus dan orang yang gemuk, maka tentu orang kurus akan bergerak dengan percepatan yang lebih besar karena berbanding terbalik. Itu hukum 2 Newton ya. Kalau hukum 3 Newton itu hukum aksi reaksi. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, ya. Jadi kalau ini misalnya benda pertama, ini benda kedua, ya taruhlah ini benda kedua, gitu ya. Kalau benda pertama ini mengerjakan gaya pada benda kedua, taruhlah dorongan ya. Ini yang biasa kita sebut gaya normal ya, karena tegak lurus dengan ini. Jadi 2 didorong oleh 1, ya. Jadi jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, sebut aja ini aksi, ya. Sebut aja ini aksi. Maka benda kedua akan membalas. Dia akan membalas. Mengerjakan gaya pada benda pertama. Jadi dia akan membalas ke sini. Ya. Dia akan membalas begini. 2 akan membalas. Memberi gaya pada 1. Jadi 1 yang menerima gaya ya. Ini 1 menerima gaya dari 2. Nah ini yang kita sebut reaksi. Ya. Yang besarnya sama, jadi besar ini tuh sama. Kalau ini 5 Newton, ini juga 5 Newton. Kalau ini 10 Newton, ini juga 10 Newton. Tetapi arahnya berlawanan. N21 arahnya ke kanan, N12 arahnya ke kiri. Dan perhatikan, N21 bekerja pada benda 2, N12 bekerja pada benda 1. Jadi aksi reaksi itu bekerja pada 2 benda yang berbeda. Ya, pada 2 benda yang berbeda. Sehingga tidak pernah menghasilkan resultan 0. Kalau ditinjau salah satu. Kalau Anda tinjau 1 saja, resultan gayanya tidak 0, tapi ini. Kalau Anda tinjau 2, resultan gayanya ini. Nah, kalau Anda tinjau seluruhnya, antara 1 dan 2 baru saling menghilangkan. Ya, tapi kalau sendiri-sendiri nggak mungkin hilang. Sebuah benda bermassa 1 kg, mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10. Gerak mendatar ya, jadi geraknya itu mendatar. Kemudian diberi gaya konstan 2 Newton selama 10 sekon. Searah dengan arah gerak. Jadi misalkan di sini, taruhlah ini benda, mula-mula bergerak ke kanan. Ya, taruhlah ini posisi A. Maka kecepatan di A itu adalah 10 mpers. Ini. Ya, mula-mula bergerak. Jadi ini T sama dengan 0 ini, mula-mula. Benda bergerak dengan kecepatan 10 mpers.
Kemudian diberi gaya, nah diberi gaya searah gerak ya, jadi dia bergerak ke kanan gitu ya, diberi gayanya arah ke kanan juga. Itu maksudnya soal ini kan, diberi gaya 2 Newton, konstan ya, konstan ini, jadi tidak berubah 2 Newton terus, tapi hanya selama 10 sekon, hanya selama 10 sekon. Jadi taruhlah 10 sekon tuh bendanya tiba di sini, nah, bendanya tiba di B, ini waktunya 10 sekon. Tentu di B ini dia punya kecepatan kan, VB. Nah, besar kecepatan, jadi besar kecepatannya aja. Kalau arahnya jelas, kalau ini ke kanan, kanan, besarnya. Berapa? Nah, Anda sudah tahu, Anda harus menggunakan rumus ini gayanya konstan ya. Terus di sini tidak ada gaya lain. Jadi Anda tadi sudah belajar hukum Newton, hanya akan sama dengan hukum 2 Newton ini, sigma F per M. Ya. Resultan gaya yang berpengaruh pada arah gerak itu hanya 2 Newton. Ya. Dibagi masanya, nah, masanya diketahui 1 kilogram. Ya. Jadi massa benda ini 1 kilo. Jadi 2 per 1. Ya. Kalau sistem internasional pasti 2 M per S kuadrat kan. Ini percepatannya. Konstan toh. Karena gayanya juga konstan. Nah, Anda sudah tahu percepatan konstan itu GLBB. Dan untuk ngitung kecepatan, itu rumusnya adalah persamaan kecepatan tentu ya. Persamaan kecepatan yaitu V sama dengan V0 plus A kali T. Kan begitu ya. Ini rumusnya. Nah, kalau gerak dari A ke B, kalau arah gerak dari A ke B, berarti A itu awal. Awal ya. A itu awal, berarti V0 ini VA. Karena awal tuh ini. Kecepatan awal kan. Kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya sama dengan VA. Yaitu 10. Nah, V-nya itu kecepatan setelah selang waktu kan. Yaitu B, VB. Itu ditanya. Gitu. Percepatannya sudah tahu nih, 2. T-nya juga sudah tahu, 10. Jadi bisa kita hitung langsung ya. V-nya kita ganti VB. Jadi VB sama dengan V0-nya itu VA. Ya toh? 10. 10 ditambah percepatannya sudah kita hitung dari hukum 2 Newton. Ya, 2. Waktunya diketahui 10. Ya, jadi kalau Anda hitung ini adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah 10 sekon di B ini adalah 30 meter per sekon. Ya. Di jawabannya yang D ini kan. Kita ke nomor 5. Gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada benda A bermassa M1 yang menyebabkan benda A mengalami percepatan sebesar 8. Ya, jadi bekerja pada benda A, misalnya arah geraknya ke sana saja ya. Ini benda A. Kalau dikasih gaya 12 Newton, maka benda A bermassa M1 ini akan mengalami percepatan 8. Maka dia akan mengalami percepatan 8. Ya, 8. Nah, dari sini kan Anda sudah tahu kan percepatan itu ditimbulkan oleh gaya. Jadi massanya bisa saya hitung dari sini ya. Karena rumusnya kan sigma F itu sama dengan M kali A. Sigma F-nya 12. Jadi ini 12 bekerja pada massa M1. Menghasilkan percepatan 8. Jadi kan M1-nya bisa kita hitung. Ya kan? 12 per 8. Ya enggak? Kalau kita bagi 4, ini 2. Ini dibagi 4, 3. Ya, 3 per 2 lah. Kilogram. Nah, tahu kan M1. Jika gaya F bekerja pada benda B bermassa M2, percepatan benda B sebesar 2. Jadi kalau di benda B lain lagi. Ya. Benda B ini massanya M2. Kita kasih gaya yang sama, 12 Newton. Ternyata percepatannya tidak 8 tapi 2. Anda sudah tahu kenapa turun, karena massa M2 pasti lebih besar ya. M2 pasti lebih besar dari M1.
Makanya percepatannya turun ketika diberi gaya 12. Nah, Anda pakai rumus sigma F sama dengan M kali A lagi. Cuman sekarang F-nya 12. Kan gitu. M-nya M2. A-nya 2. Jadi dari sini Anda dapat M2 itu 6. Gitu ya. Tentu kilo juga. Nah, jika gaya F bekerja pada benda C. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bekerja pada benda C? Bermasa M1 plus M2. Masa dari C ini adalah M1 tambah M2. Gitu. Ya udah tinggal Anda hitung. M1-nya berapa? 3/2. M2-nya 6. Nah, ini MC ini. Dapat. Ya kan? Dikasih gaya F. Nah, bagaimana kalau dikasih gaya F? 12 Newton. Berapa percepatan benda C? Ya, tentu akan lebih kecil lagi dari 2 ya. C pasti lebih kecil lagi dari 2. Kenapa? Karena massa C-nya lebih besar. Ya pasti lebih kecil dari 2. Makanya kalau Anda lihat jawabannya semua lebih kecil dari 2 kan. Kalau lebih besar dari 2 nggak mungkin. Udah, tinggal pakai rumus lagi. Rumus ini lagi, sigma F sama dengan M kali A. Ya, F-nya 12. M-nya MC 3/2 tambah 6. Gitu. Dikali percepatan A. Nah, gini. Nah, ini ada 22, kita kalikan 2 saja supaya gampang. 12 kali 2, 24. Kan gitu. 3/2 kali 2, 3. Gitu. 6 kali 2, 12. Kali A. Maka A-nya adalah 24/15. Gitu. Kalau ini kita bagi 3, 5. Ini kalau kita bagi 3, 8. 8/5 itu 1,6. Satuannya pasti meter per sekon kuadrat. Ya, jadi Anda perhatikan. 1,6. Jadi jawaban yang A ini. 3 benda di atas lantai licin. Ya, dengan posisi sejajar dan saling bersentuhan. Jadi 3 benda itu posisinya saling bersentuhan. Dengan susunan berturut-turut dari kiri ke kanan A, B, dan C. Ya, jadi kalau kita gambar, taruhlah A ini. Dibesarkan sama saya supaya bisa gambarnya enak nanti. Ini A gitu ya. Terus ini B, lebih gede. Ya, ini berdiri pada bidang yang sama. Ini lebih gede lagi. C begini ya. Nah, seperti ini. Didorong secara horizontal ke kanan oleh gaya sebesar 30 Newton. Jadi 3 benda di atas lantai licin. Jadi lantainya licin, maksudnya nggak ada gesekan ya, nggak ada gesekan. Nggak ada gesekan dalam arah sejajar. Dan saling berhubungan dengan susunan berturut-turut dari kiri ke kanan ya, A, B, C. Didorong secara horizontal ke kanan oleh gaya sebesar 30 Newton. Oh, pasti dorongnya dari kiri karena ke kanan kan? Nggak mungkin kalau dari sini. Kalau dari sini pasti kanan ke kiri kan? Ya. Jadi didorong dengan gaya 30 Newton ya. Ke kanan, pasti dorongnya di A. Dan benda C didorong secara horizontal ke kiri. Nah, kalau C pasti ke kiri kan? Tapi lebih kecil. Ya, 12 Newton. 12 Newton. Jika perbandingan massa A, B, dan C adalah 1/2/3, jadi maksudnya MA banding MB banding MC itu 1/2/3. Nah, supaya gampang, ambillah MA itu sama dengan M. Pakai variabel ya. MB 2 kali, berarti MB-nya 2M. MC 3 kali, berarti MC-nya itu 3M. Nah, supaya perbandingannya 1, 2, 3 kan. Besar gaya kontak antara A dan B. Jadi yang ditanya itu gaya kontak. Ya, antara A dan B. Jadi NAB. Boleh juga NBA, sama ya. Karena ini aksi reaksi kan. Cuma ini bekerja pada A, ini bekerja pada B. Tapi kan di sini ditanya besarnya. Jadi sama. Ya, jadi yang ditanya bisa ini, bisa ini. Mana yang lebih gampang Anda hitung. Nah,
sekarang kita tentu harus menggambar gaya apa yang bekerja pada A. Ya, gaya apa yang bekerja pada B dan gaya apa yang bekerja pada C. Tapi cukup dalam arah horizontal. Ya, nggak usah vertikal. Karena geraknya tidak ada vertikal. Ya. Jadi gaya berat, gaya normal nggak perlu. Nah, gaya horizontal itu harusnya gaya gesek. Tapi kan ini disebutnya licin. Artinya gaya gesek tidak ada. Ya, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ketika Anda mendorong A ini 30, di sini 12. Dia akan bergerak ke kanan pasti kan? Pasti ini akan bergerak ke kanan semua. Dengan percepatan yang sama. Ya, percepatan A akan sama dengan percepatan B, akan sama dengan percepatan C, akan sama dengan A. Semuanya sama, akan kompak ke kanan. Artinya A mendorong B ke kanan kan? A-nya mendorong B ke kanan. Begini. Taruhlah kita gambar begini. Ini bekerja pada B ya, aksi. Aksi. Ya, A mendorong B ke kanan. Ini aksi. Nah, menurut Newton akan timbul reaksi. Reaksinya yang ini. Ya, kita gambar pakai hitam ya. Reaksi kita gambar pakai hitam. Oke, reaksinya ini. Reaksinya bekerja pada A, NAB. Gitu. Besarnya sama. Nah, besar ini dengan ini sama. Oke. Nah, B didorong ke kanan oleh A. Akibatnya B akan mendorong C ke kanan. Ya, B akan mendorong C ke kanan. Ya, B akan mendorong C ke kanan. Gini ya, saya gambar di bawah sini. B akan mendorong C ke kanan. Bekerja pada C ya. Makanya saya tidak impitkan bekerja pada C. Nah, C akan memberi reaksi. Akan memberi reaksi ke sana. Ya. N, C karena B. Ini pun besarnya sama. Aksi reaksi kan. C tidak ada lagi benda. Jadi selesai. Selesai. Nah, kita itu ditanya berapa NAB yang ini, yang ditanya itu ini. Atau ini, sama aja. Itu sama aja. Tapi Anda lihat nanti kita akan menghitung dari sini. Ya, karena hanya satu yang nggak diketahui. Kalau kita hitung dari sini nanti ada 2. Gitu. Nah, prinsipnya adalah kita harus ngitung dulu percepatannya. Ya, percepatannya. Nah, karena kalau kita tinjau satu-satu, nanti NAB nggak ada. Tetap ada. Tinjau ini NBA ada. Tinjau ini NCB ada. Tapi apa yang terjadi kalau kita tinjau ABC? Apa yang terjadi kalau kita tinjau A, B, C sebagai satu sistem? Jadi sebagai satu sistem atau satu kesatuan. Ya, terus Anda ambil arah ke kanan plus. Ambil aja arah ke kanan plus ya. Ambil aja arah ke sana plus. Apa yang terjadi nanti? Ini saling menghilangkan. Ya, gaya kontak akan saling menghilangkan. Ya, gaya kontak itu akan hilang. Akan hilang. Coba, nanti Anda akan dapatkan ini. Ini plus, ini min, hilang. Ini plus, ini min, hilang. Jadi ini sudah hilang. Sisa 30 dan 12. Jadi lebih mudah kan? Jadi ditinjau seluruh sistem dulu. Jadi sigma F untuk A tambah B tambah C sebagai satu sistem. Tentu masanya juga akan MA tambah MB tambah MC tentu. Percepatannya sama A. Nah, kalau Anda hitung nanti ini dengan ini hilang kan? Ini dengan ini hilang. Jadi sisa ini. Ini plus ke kanan. Ini ke kiri min. Jadi tinggal 30 kurang 12. 30 kurang 12. Ya, karena ini Pak. Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Hilang. Ya, gaya kontak akan hilang. MA tambah MB tambah MC. Ya, MA-nya M. Ini 2M. Ini 3M. Gitu. Jadi ini M tambah 2M tambah 3M kali A. Nah, dari sini Anda akan dapat A dalam M. Nggak apa-apa, nanti M-nya bisa dicoret. 30 kurang 12, 18. Dibagi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. 6M. Kalau kita bagi lagi 6, ini tinggal 3, ini per M. Nah, inilah percepatannya. Ya, jadi percepatannya 3 per M. Artinya apa? Percepatan A 3 per M, percepatan B 3 per M, percepatan C juga 3 per M ke kanan. Ya, ini arahnya ke kanan. Sudah. Nah, sekarang baru kita hitung NAB.
Dipisahkan, nggak boleh disatukan. Sekarang yang kita tinjau A saja. Yang kita tinjau A saja. Kita pisahkan sekarang. Maka sigma F pada A saja, maka masanya juga pada A saja. Percepatannya juga A saja, tapi percepatan A ini sama dengan A. Sama dengan 3/m ini. Nah, sekarang Anda masukkan arah ke kanan, jangan lupa arah ke kanan plus 30 Newton ini ke kanan plus ya. Di A ini hanya bekerja 2 gaya ya. Perhatikan hanya 30 Newton dan NAB. Ini tidak bekerja pada A. Ini bekerja pada B. Apalagi ini. Ya, jadi kita hanya pada A saja. Hanya ini. Ini dan ini. Ini plus, ini min. Jadi plus 30 NAB ke kiri kan? Min NAB. Nah, itu yang ditanyakan. Massa A M. Percepatan A 3/m. Makanya bisa hilang kan? Nah, sekarang kita bisa hitung ini kan. Ini kan hilang. Nah, jadi NAB sama dengan 27. 30 kurang 3 ya, 27 Newton. Nah, coba nanti di rumah Anda kerjakan dari sini. Nah, kalau Anda kerjakan dari sini Anda perlu ngitung NCB. Maka Anda harus ngitung dulu NCB dari C saja. Dari C saja Anda bisa hitung NCB. Baru itu B saja. Jadi 2 langkah kan. Kalau ini hanya 1 langkah. Tapi jawabannya harus sama, 27. Ya, coba aja di rumah. Sebuah kotak bermassa 10 kilo mula-mula diam. Ya, jadi kecepatannya 0 itu mula-mula. Kemudian bergerak turun pada bidang miring yang membuat sudut 30 derajat terhadap arah horizontal tanpa gesekan. Nah, anggaplah misalnya bidangnya boleh miring ke kanan, boleh. Anda gambar miring ke kiri juga boleh, nggak ada masalah. Kita gambar aja seperti ini ya. Nah, bidang kotak ini tadinya ke sana. Gitu. Masanya 10 kilo. Mula-mula diam. Jadi di sini itu mula-mula. Ya, jadi T sama dengan 0 di sini. Kita amati mulai dari sini. Mula-mula diam. Kalau ini kita anggap A, berarti VA-nya 0 gitu ya. Mula-mula diam itu artinya VA-nya 0. Turun pada bidang miring, turun dia. Nah, gitu kan ya, turun pada bidang miring yang membuat sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Ini 30 derajat ini, ya. Ini theta. Nah, theta-nya ini sama dengan 30 derajat. Ya, Anda sudah tahu kalau 30 derajat itu sudut istimewa ya. Sin theta akan sama dengan sin 30 setengah. Nanti yang kita pakai cuma sin. Cosnya nggak terpakai. Tanpa gesekan, licin ini. Ini licin. Jadi tidak ada gesekan. Tidak ada arah gaya gesek di sini. Nah, kalau tidak ada arah gaya gesek, gaya normal tidak perlu. Gaya normalnya gini kan. Tidak perlu. Jadi yang perlu hanya gaya berat. Nah, gaya berat ke bawah. Nah, arah geraknya ke sana ya. Perhatikan arah geraknya ke sana. Sampai ke bawah di sini kan. Nah, berapa kecepatannya di sini? Kalau ini B, berapa V di B? Ya, itu pertanyaannya kan. Menempuh jarak 10 meter terhadap arah horizontal tanpa gesekan dan menempuh jarak 10 meter sebelum sampai ke bidang mendatar. Jadi dari A ke B ini, ya, dari A ke B ini yang kita sebut delta S kan, 10 meter. Kecepatan kotak pada akhir bidang miring. Nah, ini maksudnya kan, VB-nya berapa? Jika percepatan gravitasi bumi 9,8. Biasanya kita 10, tapi ini dibilang 9,8, perhatikan. Jadi Anda harus pakai 9,8. Oke. Nah, tentu dia bergerak turun ini karena ada percepatan kan? Dia mula-mula 0. Jadi kita harus hitung percepatannya dulu berapa. Nah, percepatan ini hanya disebabkan oleh gaya berat. Karena ini licin, tidak ada gesekan. Sementara gaya normal Anda sudah tahu ke sana kan? Ya, gaya normal ke sana tegak lurus, tidak akan menyebabkan gerak karena ini kan gaya normal ke sana kan. Tidak ada komponen horizontal, komponen ini. Komponen ininya nggak ada karena 90. Tapi kalau MG ada kan. MG ini kalau kita uraikan ke sana tegak lurus, maka ini ada. Nah, ini. Ini yang menyebabkan dia turun tuh ini. Ya. Dan kalau Anda perhatikan kalau ini theta,
Ini theta ya, matematik ini. Ya, ini theta, ini 90 kan. Ini segitiga siku-siku. Kalau ini theta, ini 90 kurang theta. Ya, itu 90 kurang theta ini pasti. Ya, Anda sudah tahu kan. Ini segitiga siku-siku. Kalau ini theta, ini pasti 90 kurang theta. Ini juga segitiga siku-siku. Jadi kalau ini 90 kurang theta, ini theta. Nah, tetanya itu ada di sini. Gitu loh. Ya, jadi kalau Anda lihat gaya ini hipotenusa kan? Jadi kalau Anda lihat gini kan. Nah, ini tetanya di sini. Ini yang kita ingin cari kan? Ini yang kita ingin cari. Sementara ini kita udah tahu, ini MG. Nah, Anda sudah tahu kan? Kalau mencari yang di depan ini namanya sinus. Karena ini sisi tegak. Jadi ini pasti MG sinus. Dari hipotenusa ya toh? MG sinus theta pasti. Nah kalau kita masukkan sinus tetanya kan setengah. MG kali setengah pasti setengah MG. Jadi ini tuh setengah MG. Yang ini tuh. Nah, yang ini tuh MG sin theta. Jadi yang menyebabkan dia turun tuh MG sin theta. Kebetulan di sini sinus 30 jadi setengah MG. Gitu. Jadi gaya yang menyebabkan dia turun itu ini. Maka kalau kita pakai hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini, gaya menyebabkan dia turun yang merah ini. Mg sin theta. Mg sin theta. Sama dengan M kali A. Anggap aja masanya M gitu. M bisa dicoret. Nggak perlu diketahui. Jadi dari sini kita dapat tips. Ya, A-nya sama dengan G sin theta. Ini tipsnya. Jadi, suatu benda akan menuruni bidang miring yang sudutnya theta dengan percepatan G sin theta. Asal bidangnya licin. Ya, jadi bidangnya ini licin. Ya, jadi bidangnya licin. Kemudian tidak ada gaya luar. Tidak ada gaya luar itu maksudnya gaya dorong atau gaya tarik. Ya. Dan tidak ada gaya luar. Kalau ada gaya luar, nggak berlaku rumus ini. Ya, tidak ada gaya luar. Gaya luar ini maksudnya gaya dorong atau gaya tarik. Tidak ada. Ya. Jadi kalau suatu benda kita tempatkan di suatu bidang miring, licin, ya, tanpa ada gaya dari luar, dia akan turun. Dengan percepatan G sin theta. Nah, sin theta itu sin 30 kan. Jadi A, G sin 30. Sin 30 itu setengah. Jadi Anda akan dapat A-nya itu, G-nya 9,8, ya kan ya? G-nya 9,8, sin 30 setengah. Jadi Anda akan dapat A-nya itu 4,9. Tentu meter per sekon kuadrat. Ini. Ya, jadi kita udah dapat sekarang percepatannya. Ya. Jadi perhatikan, percepatan kita sudah dapat. Delta S diketahui. Kita akan tinjau gerak dari A ke B ini kan. Gerak dari A ke B. Ya. Kita akan tinjau gerak dari A ke B. Ya, gerak dari A ke B. Oke. A-nya udah diketahui nih, 4,9 nih. A-nya udah diketahui 4,9. Dari A ke B, delta S-nya pun diketahui 10. Gitu. Kemudian di A kecepatannya 0, ya. Jadi VA itu sama dengan V0, 0. Nah, kita ditanya kecepatan di akhir VB ini, ya. VB ini sebagai V kan? Ini ditanya. Nah, rumus kan ada 3. Rumus kita itu kan ada 3. Ada V sama dengan V0 plus AT. Ini rumus kecepatan. Tapi dia perlu waktu. Sementara waktu nggak ada di sini, ya. Kemudian rumus yang kedua delta S V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini malah persamaan kuadrat. Lebih nggak enak lagi ya. Dan harus ada T. Sementara T nggak ada. Nah, maka kita pakai variabel yang T-nya nggak ada. Yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali delta S. Nah, ini yang akan kita pakai. Kita coba, karena di sini nggak ada waktu. Waktu kan tidak diketahui. Kita lihat A diketahui. A diketahui. Delta S diketahui. V0 kecepatan awal diketahui 0. Maka VB bisa dihitung. Ya, ini VB. Jadi VB kuadrat ya toh, akan sama dengan V0 kuadrat. V0-nya 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali A. A-nya udah kita hitung tadi 4,9. Ya ini.
A-nya udah kita itu 4,9, ini 4,9. Delta S-nya 10. Nah, maka di sini kalau kita hitung ini 49 ya. 2 kali 49. Akar 49 7. Ya, jadi dari sini Anda akan dapat VB sama dengan 7 akar 2 meter per sekon. Cuma masalahnya nggak ada 7 akar 2 ya. Tidak ada 7 akar 2, berarti harus Anda pendekatan akar 2. Anda sudah tahu akar 2 itu sekitar 1,4. Karena kalau 1,5 terlalu besar ya. 1,5 kali 1,5 kan 2,25. Terlalu besar. Jadi kita ambil 1,4. Jadi kalau kita kalikan 7 kali 1,4. Ya. Kira-kira ini kan. Maka ini akan mendekati 9,8. Kira-kira. Ya, maka jawabannya adalah E ini. Ya, maka jawabannya adalah E. Ya, 9,9 tepatnya kan. Oke, kita masuk ke soal terakhir untuk part 1 ini. Ya. Jadi besok kita akan sambung lagi dengan part 2. Ini kira-kira ada 3 part ya. Atau 4 part. 3 atau 4 part, saya nggak tahu. Ya, yang jelas kita tidak mungkin mengerjakan soal terlalu banyak karena waktu. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas di dalam elevator. Jadi kalau Anda punya elevator seperti ini, ya, benda itu digantung pada neraca pegas. Ya, neraca pegasnya anggap aja dipaku di sini ya. Neraca pegas itu kan seperti pegas. Jadi dianggap wakili seperti pegas gitu ya. Ini bendanya, ya. Ini elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah T Newton ketika elevator diam. Jadi kalau elevator diam, itu gaya pegasnya sama dengan T. Jadi kalau Anda lihat ya, gambar gaya yang bekerja pada benda. Gaya apa saja yang bekerja pada benda dalam arah vertikal. Satu gaya berat. Anda sudah tahu ya, satu gaya berat. Satu gaya berat. Ya, jadi kalau Anda kurang mahir dengan cara menggambar gaya ini, silahkan dipelajari teorinya ya. Di dinamika partikel part 1. Jadi teori dia ada di channel ini. Anda belajar dulu itu baru Anda ke sini. Supaya mantep. Ya. MG. Nah, kedua, pegas ini akan menarik ke atas. Kalau nggak ditarik ke atas ini akan jatuh benda ini. Jadi di sini akan ditahan. Nah, ini yang kita sebut gaya pegas. Ya. Nah, kalau elevator diam itu kan artinya percepatannya 0. Rumus kita kan tetap sigma F sama dengan M kali A ya. Ya, anggaplah arah ke atas plus. Itu aja ya. Maka ini plus FP ya. Ada dua kan, plus FP. Ini ke bawah min ya. Jadi ini plus, ini min. Min MG. Sama dengan 0. Karena kalau diam kan A-nya 0. Nah, ini kalau diam ya. Ini diam loh ya. Nah, berarti kita akan dapat di sini FP sama dengan MG. Kan begitu. Nah, FP inilah bacaan daripada neraca pegas. Dan ternyata neraca pegasnya baca T katanya. Jadi MG sama dengan T. Gitu. Jadi MG itu sama dengan T. Ya. Oke, ini kita dapat sudah. Persamaan 1. Kalau dia diam. Jika elevator dipercepat ke atas. Nah, sekarang bagaimana kalau elevatornya dipercepat ke atas dengan percepatan 5? Ya, ingat arah ke atas plus. Jadi ini sudah benar plus. Pembacaan skala neraca pegas. Berapa FP-nya sekarang? Ya, tentu FP-nya bukan FP yang ini, FP yang kasus yang kedua ini ketika dia dipercepat. Ya, gayanya sama, nggak berubah, gayanya seperti ini tetap. Tidak berubah gayanya seperti itu. Jadi kita pakai lagi rumus sigma F sama dengan M kali A. Arah ke atas plus. Gayanya tetap ada 2, plus FP ke atas plus FP. Tapi ini FP yang waktu dia bergerak ke atas ya. Ini waktu dia dipercepat ke atas. Oke. Kurang MG, tetap kurang MG. Sama dengan M. A-nya berapa? 5.
Jadi dari sini kita dapat EP sama dengan ini, ke sana pindah MG ditambah 5M. Nah, kalau MG-nya sih sudah tahu kita, T dari persamaan pertama. Ini udah T. Nah, ini gimana? 5M. Harus kita nyatakan dalam T. Ya, Anda masukkan dulu gravitasi. Kalau tidak diketahui kan gravitasi dianggap 10. Jadi di persamaan 1 ini sebetulnya adalah 10M sama dengan T. Ya, 10M sama dengan T. Nah, bagaimana kalau 5M? Ya, kalau 5M tinggal dibagi 2 kan? Ya, kalau ini saya bagi 2, ini juga harus saya bagi 2 kan? Ya, jadi 5M sama dengan setengah T. Kan gitu. 5M itu sama dengan setengah T. Ya, jadi 5M ini bisa saya ganti setengah T. Nah, dari sini saya dapatlah ternyata neraca pegas itu akan membaca bukan T, tapi 3/2T. Ya, neraca pegas itu akan baca 3/2T. Ini jawaban C. 3/2T. Ya, jadi kalau elevatornya diam, hanya 0, sigma F sama dengan M kali A. Gayanya ada 2, tetap arah ke atas plus FP min MG. Sama dengan 0, maka FP-nya sama dengan MG. FP itu apa? Dibaca T. FP ini diketahui T kan? Ini kan diketahui T waktu dia diam. Ini. Jadi MG sama dengan T. Nah, nanti di sini ada 5M. Maksud saya, masukkan aja G-nya. G-nya 10. Gitu? Berarti ini 10M sama dengan T. 10M sama dengan T. Kalau 5M, ya tinggal dibagi 2, setengah T. Ya, seperti itu. Jadi ini dipercepat ke atas. Ketika dipercepat ke atas, persamaannya tetap. Ya, cuma sekarang A-nya tidak 0, tapi 5. Gitu. Sehingga gaya pegasnya tentu tidak MG, tapi MG tambah 5M. Oke, demikian 6 soal yang pertama. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Sekali lagi, kalau Anda tidak dengan teorinya, silakan ditonton teorinya dulu ya, dinamika partikel. Part 1 terutama. Anda coba di part 1, sudah selesai part 1, part 2, baru Anda ke soal review ini. Supaya lebih mantap. Kalau sudah mantap, Anda kerjakan soal review nomor genap. Ya. Dan tentu juga dengan soal-soal esai. Ya, jadi pelajari dari buku ini. Ya. Kalau masih kurang dan Anda ingin mempersiapkan sedini mungkin dari kelas 10 untuk suatu waktu menempuh ujian masuk perguruan tinggi atau mungkin diterima di undangan karena raport Anda bagus, maka Anda perlu buku ini, Penuntun Belajar Fisika, ya. SMA MA kelas 10. Dengan belajar dari 2 buku ini dan Anda tonton video pembelajaran saya yakin dengan mudah Anda akan mendapatkan nilai yang bagus di raport fisika dan mudah-mudahan Anda tidak perlu ikut testing masuk perguruan tinggi. Tapi kalaupun terpaksa harus testing masuk perguruan tinggi, tidak ada masalah. Anda selalu siap kapan saja. Jadi persiaplah mulai dari kelas 10 supaya Anda tidak membuang-buang waktu dan menyesali waktu terbuang percuma. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe dan Anda merasa apa yang kami bawakan ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video-video pembelajaran kami. Dan sekarang sudah cukup banyak ya, sekitar 540 video. Baik dari soal review seperti ini, soal teori, kemudian ada soal UTBK, ya termasuk soal UM-UGM, itu dipisahkan pembahasannya. Kemudian ada soal olimpiade, soal-soal seleksi olimpiade, baik tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Mudah-mudahan bagi yang ingin mengikuti seleksi itu bisa juga mempelajarinya. Tetap semangat belajar di rumah secara mandiri dalam masa pandemi ini. Sebentar lagi kita akan memasuki masa normal karena tidak ada badai yang tidak berlalu. Semuanya pasti akan berlalu dan kita akan siap belajar tatap muka. Sukses selalu bersama dengan Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.